lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ibu hari ini masih semangat ya. Semoga nanti semangatnya sampai pembelajaran ini selesai tetap terjaga agar kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, aku akan mengecek dulu kehadiran siswa-siswa ibu sekalian dan ibu juga mengecek kebersihan kelas ya. Alhamdulillah kelas di sini sudah bersih, nyaman. Semoga nanti mengganggu kenyamanan dan konsentrasi kita dalam belajar. Baik, saya minta tolong kepada ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Coba Ananda Dedi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam diam. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda Dedi yang telah memimpin untuk berdoa. Selanjutnya, saya akan mengabsen kehadiran peserta didik. Jika saya sebutkan namanya, ya, silakan anak-anak didik ibu sekalian sampaikan bagaimana kondisi perasaannya saat ini. Ya, apakah sedang bahagia, sedang sedih, sedang senang, sedang lapar, apapun itu silakan disampaikan perasaannya. Oke, akan saya absen dulu satu persatu. Pertama, Wendri Lanwa. Sedang Bagaimana, lapar. Wen? Oh, sedang lapar. Oke, selanjutnya Novita Yosmira. Ya? Capek. Selanjutnya saya lanjutkan. Nabela Ida. Bahagia, Bu. Alhamdulillah bahagia. Ada yang jawab bahagia ini. Selanjutnya Sri Zura Aziza. Lemas, Bu. Lemas. Semangat ya, jangan lemas lagi. Kita lanjut lagi. Ibu Stina. Bagaimana? Lapar, Bu. Lapar. Zul Husni. Semangat. Alhamdulillah jempol Ananda ibu ya. Semangat. Selanjutnya Fevi Anggia. Bahagia luar biasa. Dedi Iskandar. Ngantuk tapi excited, Bu. Excited. Mantap. Selanjutnya lagi Mas Raini. Homnya, Bu. Homnya. Yes. Oke. Tabung bisa. Homya, yes. Putri Anggun. Membara. Kaiwa. Oke, mantap. Oke, seperti selanjutnya. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, karena tadi ada yang bilang bahagia, ada yang bilang capek, ada yang bilang lapar. Untuk menghilangkan semua perasaan yang mengganggu ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin mengajak Ananda semuanya untuk melakukan teknik stop. Oke, silakan sekarang rilekskan semua anggota tubuhnya. Kita mulai. Duduk dengan posisi terbaik ternyamannya. Hilangkan semua perasaan yang mengganggu, baik itu lapar, sedih, dan semuanya dihilangkan dulu ya. Silakan ditaruh tangannya di dada. Ikuti instruksi dan apa-apa dari saya. Pejamkan matanya. Oke, tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan. One more. Tarik nafasnya dalam-dalam. Rasakan jari-jari tangannya. Rasakan detak jantungnya. Rasakan hembusan nafasnya. Oke, lepaskan, hembuskan nafasnya. Baik, gimana anak-anak ibu semuanya? Apakah sudah relax? Sudah, Bu. Relax, oke, baik. Oke, selanjutnya ibu akan lanjutkan ke pembelajaran. Sebelum ibu masuk ke pembelajaran, ibu akan mereview kembali pembelajaran kita yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Apakah Ananda ibu semuanya ada yang masih ingat? Yaitu minggu kemarin kita
mempelajari tentang fungsi dasar pada aplikasi pengolah angka. Ada yang tahu apa saja fungsinya ya? Pertama, sum, selanjutnya average, apa lagi? Max, apa lagi? Min, apa lagi? Oke, baik, bagus anak-anak ibu ya. Masih ingat pembelajaran sebelumnya. Baik, untuk langkah pertama sebelum masuk ke materi selanjutnya, ibu adakan pretest. Ya, adakan pretest. Silakan dibuka Google atau Chrome HP-nya. Silakan di-scan QR kode yang udah ada tampil di depan. Ya, kalau kejauhan silakan anak-anak ibu maju untuk scan-nya. Nah, ibu adakan pretest dulu melalui playlist. Udah semuanya? Oke, ibu kasih waktu 2 menit. Karena soalnya cuma 4. Oke, udah? Hai. Halo. Halo. Hai. Udah selesai pretestnya? Baru tuh buka. Oke, jalanin dulu ya. Nanti dicoba dibuka lagi. Kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional. Ya, di mana fokus kita pada hari ini adalah pengolahan data cerdas dengan pendekatan berpikir komputasional. Oke. Di mana di sini tujuan pembelajaran ini adalah yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Yang pertama yaitu pengertian berpikir komputasional. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional ini? Berpikir komputasional atau bahasa Inggrisnya computational thinking adalah proses berpikir yang sistematis untuk memecahkan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Ini bukan berarti harus menggunakan komputer, melainkan menerapkan cara berpikir layaknya ilmuwan komputer untuk menyelesaikan persoalan secara efisien dan logis. Di sini ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional, ya. Yang pertama yaitu ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Dekomposisi ini adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya, agar mudah dikelola. Selanjutnya ada abstraksi, yaitu memilih atau menghilangkan data-data atau mengabaikan data yang tidak relevan. Selanjutnya ada pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan tren atau pola berulang dalam sebuah masalah. Selanjutnya ada algoritma, yaitu membuat serangkaian langkah atau instruksi yang berurutan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tugas. Ya, itu adalah 4 komponen utama yang ada pada berpikir komputasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk yaitu langkah-langkah mengolah data secara cerdas dengan pendekatan berpikir komputasional ini. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi data dulu, ya. Mengidentifikasi data di sini mengapa penting? Langkah awal ini penting untuk memastikan kita hanya mengumpulkan dan memproses data yang relevan dan benar-benar ditemukan, ya. Jadi pada langkah pertama ini kita membutuhkan pendekatan dekomposisi dan abstraksi. Anak-anak ibu, apa tadi yang dimaksud dengan dekomposisi? Memecah masalah besar. Memecah masalah besar menjadi kecil. Selanjutnya abstraksi. Apa itu tadi abstraksi?
aplikasi yaitu nilai ulangan informatika. Di sini ada 5 siswa yang kita contohkan, yang saya contohkan. Ada nilai ulangan 1 dan ada nilai ulangan kedua. Ya, nampak ya datanya ya. Ada Ani ulangan 1 85, ulangan 2 90. Oke. Dalam pembuatan data ini, dalam kita mengidentifikasi data ini, kita hanya fokus pada nama siswa dan nilai ulangan mereka. Ya, data lain seperti tanggal lahirnya, nama orang tuanya, itu adalah data yang tidak relevan. Jadi kita apa tadi? Abstraksi. Kita menghilangkan atau mengabaikan data-data yang tidak relevan. Oke. Selanjutnya, nah, langkah yang kedua, menghitung data. Menghitung data ini kita menggunakan pendekatan pengenalan pola dan algoritma. Tools atau peralatan yang kita gunakan bisa menggunakan Microsoft Excel, bisa juga menggunakan Google Sheet. Ya, jadi dalam Microsoft Excel dan Google Sheet ini nanti dari aplikasi pengolah angka ini kita bisa menyajikan data dengan menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada pada aplikasi pengolah angka ini. Nah, ini contoh data nilai rata-ratanya ya. Dari data ini kita dapat menghasilkan sebuah data. Di situ ada data anak yang lulus, anak yang remedi ya, dan rata-rata kelasnya. Ada rata-rata kelas, ada nilai tertinggi, dan ada siswa yang perlu remedi atau remedial. Nampak tidak? Siapakah siswa yang memiliki nilai tertinggi di ulangan 1? Cici, oke. Siapakah yang memiliki nilai paling rendah di ulangan 1? Doni. Doni dengan nilai 65. Oke. Siapakah yang memiliki nilai rata-rata tertinggi? Nilai rata-rata tertinggi. Cici. Oke. Ibu kaitkan dengan materi sebelumnya. Untuk mencari rata-rata ini kita menggunakan fungsi apa? Correct. Oke. Nilai tertinggi kita menggunakan fungsi max. Nilai terendah kita menggunakan fungsi min. Oke. Oke, di sini ada siswa yang remedial. Coba siapa siswa yang remedial? Rudi dan Doni. Rudi dan Roni karena di bawah 75. Kita letakkan ini adalah KKM-nya 75. Oke. Ini adalah contoh mengidentifikasi data dengan menghitung nilai rata-rata kelas. Langkah ketiga yaitu menyusun algoritmanya, menyusun data dengan algoritma. Yang pertama yaitu sorting atau mengurutkan. Ya, di aplikasi pengolah angka itu kita bisa menggunakan yang namanya fitur sort. Ya, untuk sorting. Bisa kita urutkan dari yang paling kecil ke besar atau kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya yaitu filter. Apa itu filter? Menyaring. Oke, baik. Selanjutnya ada grouping yaitu pengelompok-kelompokan. Di sini kita nanti mengelompokkan data berdasarkan misalnya berdasarkan nilai yang remedi, nilai anak-anak yang lulus. Oke, ini tadi ya, mengurutkan data dari nilai tertinggi. Ya, situ nampak tertera ada data Cici, Ani, Eka, Budi, dan Doni. Sampai di sini kira-kira anak ibu paham? Paham cara menyajikan data? Paham. Selanjutnya, yang keempat
berpasangan. Oke, berdiri berpasangan. Caranya, oke, caranya pertama yang satu sisi ginikan dulu tangannya. Yang sisi satunya tangannya di depan tangan temannya. Jadi saat saya bilang jauh, tangannya menjauh. Kalau saya bilang dekat, tangannya dekatkan. Kalau saya bilang tangkap, silakan ditangkap temannya. Kalau temannya tidak fokus, itu akan tertangkap. Siap ya? Ya. Are you ready? Ready. Oke. Jauh. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Dekat. Tangkap. Ada yang kena? Ada yang kena? Tidak ada. Coba lagi gantian. Yang tadi tangannya ditutup, gantian tangannya dibuka. Oke? Siap ya? Ya. Jauh. Jauh. Dekat. 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 Jauh. Dekat. Dekat. Tangkap. Oke, silakan duduk. Ada yang kena? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, anak-anak ibu, tadi udah presentasikan materi kita. Selanjutnya, ibu mempunyai tugas untuk kelompoknya, ya. Ibu sediakan ada karton di sini, ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ini karton kosong. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama dengan nama Putri Anggun, kelompok kedua dengan nama Toduang Biso. Oke, Toduang Biso. Honga, honga. Yes. Putri Anggun. Oke, ini LK kelompoknya, lembar kerja kelompoknya. Selanjutnya instruksinya adalah, oke, ini adalah instruksi kerja untuk lembar kerja kelompoknya. Silakan didiskusikan dulu bersama teman kelompoknya. Ini contoh tabelnya ya, yang di bawah ya. Yang di bawah adalah contoh tabel. Oke, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oh, saya kena jadi Oke, silakan dibuat. Ada identifikasinya, ada nomor, nama, dan berat badan teman-temannya. Oke, udah ya? Oke. Oke, sudah selesai ya. Kayaknya udah selesai. Ini ada nama, nih berat badannya ini. Coba kita tengok, kita urutkan siapa. Terima kasih. Ini saya terima ya, saya kumpulkan sebagai hasil penilaian saya. Baik, sebelum kita ke kesimpulan pembelajaran hari ini, saya ingin memberikan penguatan pemahaman. Ya. Oke, di sini saya ada game, ada sebuah game untuk penguatan pemahaman ya. Jadi di sini ada 4 soal. Ada 4 soal, tiap kelompok menjawab 2 soal. Oke? Saya cek dulu dari kelompok Putri Anggun. Putri
Komposisi. Coba ya. Dekomposisi. Oke, betul. Selanjutnya, kelompok tabung miso. Ini nomor berapa? Satu. Satu. Ayo, apa jawabannya? Satu suara. Abstraksi. Oke, kita coba. Oke, betul ya. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok putri anggun lagi. Nomor 4. Nomor 4. Nah, apa kira-kira nih jawabannya? Jadi bisa nontonnya ke Apa? pengenalan pola. Pengenalan pola. Oke. Soal terakhir itu tidak ada pilihan lagi untuk kelompok tabung miso. Apa jawabannya? Algoritma 5. Oke, kita coba ya. Oke. Terima kasih. Jadi 4 komponen utama dalam berpikir komputasional tadi, anak-anak itu